Baiknya seperti tadi, bahwa ini harus dijadikan musuh bersama, butuh konsensus semua kita bersama untuk menjadikan politik uang ini sebagai musuh kita, bahwa supaya demokrasi ini menghasilkan sesuatu yang seperti yang kita inginkan. Nah, kita tinggalkan dulu politik uang ini, tantangan yang sebagai penyelenggara. Dari beberapa penggiat kepemiluan, mereka menyimpulkan 3 hal tantangan di pemilu itu. Pertama, tantangan secara makro, teknis, dan SDM ad hoc. Gimana pimpinan bisa menjelaskan dari sisi makronya dulu, tantangan secara globalnya itu? Secara global, Bapak, pertama kita melihat konteks geografis orang. Ya, kita tidak bicara secara nasional, kita lebih skopnya diperkecil. Sulawesi Utara ini adalah daerah kepulauan. 3 kabupaten yang kemudian berbatasan langsung dengan Filipina dan berbatasan langsung dengan provinsi lain. Tentunya berbeda dengan teman-teman, saya pernah bercanda waktu di kegiatan nasional, ada teman dari Papua, mereka jalannya jauh, kan, jaraknya jauh. Saya bicara, bapak-bapak jaraknya jauh, tapi sampai tersesat di hutan pun ya ketakutannya tinggal OPM. Tetapi kami kalau ke Miangas atau ke Merauke, pas badai, entah di mana kami terdampar. Betul. Tantangan tersendiri. Kan? Tersendiri. Itu konteksnya memang berbeda. Orang mau mengatakan bahwa kepulauan itu bagus, tapi kalau menjadi penyelenggara itu, contoh banyak. Ketika kita melaksanakan rakor mendadak, apalagi daerah-daerah yang tidak ada signa di kepulauan, terkadang mereka teman-teman di baik Marore, Tatorareng agak dekat ya. Kalau di Kepulauan Talaut, Miangas, Karatung, ini agak susah. Tidak boleh tiba-tiba, tidak boleh mendadak memang. Jadi kita yang ada di daratan dan kemudian punya fasilitas yang memadai sangat bersyukur sekali ketimbang daerah teman-teman yang di pulau-pulau terluar. Oh, mau cari signal mesti naik pohon kelapa. Ya betul. Atau masih ada seperti itu. Pergi pohon nusuh, toh. Jangan bukan pendeta pelagu. Salah lenggang ya. Jatuh kemari bahwa halo sudah nyare. Jadi kemudian ini terkait dengan secara geografis. Posisi yang lain adalah terkait dengan langsung saja semua ya supaya terkait dengan sumber daya manusia. Memang kan tidak semua daerah sama. Ada yang teman-teman punya SDM yang merata. Tapi pertama kami kendala dari undang-undang kemarin yang kemudian usia 25, bersyukur atas bantuan gigi dari pimpinan Bawaslu RI. Diinisiasi oleh Pak Kodim SDM, Pak Herwin. Ini yang kemudian diusulkan pada perubahan undang-undang kemarin. Usia ini kemudian menjadi 17 tahun. Waktu awal-awal kami agak sulit mencari pengawas desanya, Panwascam, karena usia ini dengan dirubahnya syarat ini yang kemudian memudahkan kami untuk bisa mencari orang-orang bukan karena batasan usianya, tetapi orang-orang yang punya SDM. Dan kami yakin apa yang telah direkrut ini, jajaran sampai jajaran pengawas pemilu desa kelurahan ini, orang-orang yang kapabel. Tinggal bagaimana cara teman-teman kami selalu mengingatkan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan Panwascam, untuk terus mengoptimalkan mereka. Karena teman-teman pengawas desa kelurahan, Panwascam ini adalah ujung tombak kami. Bagaimana keseluruhan ini tombak ini kong DP ujung tumpulkan susah. Garda terdepan ini harus tajam. Mengedukasi mereka dengan cara untuk terus belajar regulasi baik per Bawaslu-nya maupun per KPU-nya agar mereka bisa menyesuaikan dengan perkembangan informasi yang terjadi, bahkan perkembangan regulasi. Ya, itu luar biasa, sahabat Lintas Utara, pemirsa Lintas Utara. Ini seorang tokoh asal Nusa Utara. Beliau saat ini adalah satu-satunya tokoh Nusa Utara yang berkiprah di provinsi lewat Bawaslu.
Jadi kita harus salut dan bangga punya tokoh seperti beliau, seorang Supriyadi Pangelu. Saat ini tinggal sendiri. Di KPU sudah tidak ada orang kita provinsi, tinggal di Bawaslu. Agak mahal memang di KPU provinsi ini, tapi di Bawaslu masih ada Supriyadi Pangelu yang atas nama Nusa Utara. Bagaimana pendeta? Ya, jadi kita berharap, kita doakan bersama pemirsa Lintas Utara, beliau masih akan tetap berkiprah ke depan. Tuhan berkenan, beliau akan hadir sini tahun depan juga sebagai tamu kita, sebagai seorang komisioner. Jadi dengan kapasitas yang ada, misal dengar dari tadi, seorang Supriyadi Pangelu dengan kapasitasnya yang ada ini, kita tidak meragukan lagi. Dan salah satu tokoh Nusa Utara muda yang saat ini menjadi idola saya. Kenapa saya memantau kemana beliau mengundang ke sini, ya karena saya salut dengan ketokohan beliau sebagai anak muda yang mampu berkiprah di provinsi. Anak muda menjadi Bawaslu provinsi, jadi komisioner. Tapi tidak ada yang mustahil. Ya, amin. Nah, kita sedang belajar Pak Pendeta Sudin ini kata-kata seperti karena beliau sering memberi wejangan bahwa tidak ada yang mustahil. Nah, kita turun ke kabupaten kota karena sekarang ada di Sangihe. Kita bicara tentang Sangihe. Tahapan yang sudah berjalan sebagai pimpinan provinsi, menilai kinerja teman-teman yang ada di kabupaten, komisioner dan panwascam sampai di kampung dan desa dalam mengawasi tahapan-tahapan yang sudah ada. Sekarang yang diawasi adalah kemarin teman-teman sudah melakukan pengawasan coklik, yang kemudian sekarang persiapan DPS dan verifikasi faktual terhadap dukungan minimal calon perseorangan ya, yang sudah persiapan tahapan verva kedua, perbaikan kedua yang dilakukan oleh KPU. Tadi saya sengaja untuk minta teman-teman Bawaslu Sangihe mengumpulkan semua panwascam, mengecek kesiapan personil, termasuk saya menginventarisir siapa yang baru dan siapa yang identitas KTP-nya pengawas pemilu pekerjaan. Ternyata yang baru ini kurang lebih sekitar 7 orang. Kemudian saya sampaikan bahwa teman-teman ini walaupun baru jangan menganggap minder, terus mengupdate diri dengan belajar juga. Kalaupun ada yang belum paham dan masih sumir, mohon bertanya kepada teman-teman atau jangan ragu-ragu sungkan untuk berkonsultasi dengan atasan. Karena lebih baik kita terus bertanya ketimbang kita mengambil langkah tindakan yang kemudian ujungnya membahayakan. Karena apa yang saya sampaikan ke jajaran, apapun kita katakan kepada masyarakat, apakah benar atau salah, masyarakat tidak pusing. Tapi apa yang kita katakan, masyarakat mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan, apalagi sudah seperti Pak Pendeta ini pakai tanda kebesaran, papan nama, pakai PIN, DP logo dari kedua kiri kanan muka belakang, pasti orang akan percaya karena seorang Jemi Sudin, seorang Supriyadi Pangelu menyampaikan itu. Walaupun mungkin informasi yang begitu agak keliru, bahwa masyarakat menangkap itu benar. Ada satu kisah yang kemudian ini fakta, tapi ada pembelajaran unik juga bagi saya soal sikap keberaniannya. Walaupun dong bilang modal spekul 9. Jadi waktu saya waktu itu ada panwascam di hari H pemilu 2014. Pas pagi-pagi kan ada polisi yang ditugaskan, aparat penegak hukum ditugaskan untuk menjaga TPS karena polisi, kemudian panwascam ini minta untuk sama-sama jalan mereka untuk mengunjungi persiapan sekitar jam 6:30 untuk persiapan TPS. Pas di dekat lokasi TPS, karena panwascam mengenal semua ini TPS-nya di kampung ini, mengenal tim suksesnya masing-masing, dia agak mencurigai untuk menduga ini salah satu tim sukses ini membawa bungkusan uang dibagi. Kemudian dia langsung setengah budaya jabasok ngana melanggar Undang-Undang 701.
Ini Tabadiam ini yang tim sukses kaget juga. Tapi ketika Panwascam ini kan dia juga butuh legitimasi. Si peserta tanya, betul itu? Pak polisi bilang, betul dia Panwas. Waktu itu saya tanya, 701 ini 362 hari per tahun. Satu tahun bayangkan sampai ini Sabtu Minggu libur, tambah libur hari-hari raya besar. Penetapan terus undang-undang. Tapi saya coba untuk ada makna positif sebenarnya. Dia ada keberanian untuk walaupun udah bilang spekul 9. Nah, dengan peristiwa seperti itu saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman ini adalah simbol lembaga yang ada di garda terdepan. Siogianya harus tetap meningkatkan kapasitas. Berani lemat jangan terlalu spekul. Kan? Kalau ragu Bapak Ibu Saudara, orang juga kan manusia, ada keterbatasan. Saya sering ini bilang pakai tips seperti ini. Ada wartawan telepon. Ketua untuk pimpinan mau konfirmasi soal ini. Pasal apa ini? Berapa tunggunya lama ya? Ini lagi di jalan ini hilang signal. Walaupun dijauhkan HP-nya toh. Bukan menghindari pertanyaan. Betul sudah tahu mau tanya apa. Rabu-rabu, shares atau di auto bawa undang-undang. Oh ya. Pura-pura cari posisi. Padahal posisi masih di tempat itu juga. Hentikan mobilnya kan. Bro bagaimana tadi? Oh ini. Oh itu seperti ini. Untuk menghindari bahwa kita mungkin tahu tapi hilap. Jangan sampai salah. Bisa saja lupa kan. Itu yang kita bilang, itu ada trik-trik juga untuk bagaimana kita walaupun kita lupa. Ini manusia, faktor jangan lupa kan tinggi. Regulasi, apalagi pasal per pasal kan. Ini bukan hanya cuma undang-undang 7 orang belajar. Untungnya pengawas pemilu, Bang Roni, kami juga harus belajar PKPU. Betul. Setiap tahapan kami karena yang diawasi tahapan perkembangan ini sekarang pencocokan data pemilih. Penelitian data pemilih. Maka kami akan mempelajari perkara terkait dengan data pemilih. Data pemilih. Itu tuh keuntungan Bawaslu. Nah ini tadi saya sampaikan ke teman-teman Sangihe, saya berkerinduan juga untuk bisa Pak Pendeta boleh dijadwalkan ke Marore untuk bertemu dengan jajaran pengawas desa di sana juga. Tapi beliau tidak berani Pendeta ke Marore. Tidak berani. So pernah pergi? Belum itu nggak berani kita lihat. Saya kemarin sudah ke Miangas. Wah ini kan Miangas Karatu. Pimpinan provinsi sudah di Miangas. Pulau-pulau terluar di Minahasa Utara saya sudah kunjungi semua. Yang Gangga, Kinabalutan saya sudah pergi. Kabupaten saya belum pernah pergi Marore pimpinan. Tatuaring sudah. Oh sudah. Sering kalau tatuaring. Dekat. Ada kabar cepat tuh kalau ke tatuaring. Tabukan apa yang di Nusa Tabukan. Sudah. Belum lah. Tinggal Marore. Nusa Tabukan belum lah? Sudah. Kapan? Marore kemarin sebenarnya pergi, cuman karena kuota, jadi cuma kira dari CB. Dembo nih. Dembo terjadi Sengketa. terjadi sengketa. Ada di sini. Sengketa perjalanan di Tim CB kan. Tim CB yang tahu itu. Tim sudah jaga babi jurang ini. Jadi Gerald juga terlibat ya. Jadi kerinduan. Saya maunya, mengapa saya sering ke wilayah-wilayah yang bertemu teman-teman, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, kemudian mereka ada hal-hal yang keliru bisa langsung dari kita. Untungnya kita ini kan di level dari regulator kita Bawaslu RI, lapisan pertama kita dari Bawaslu RI. Jadi paling tidak untuk bisa memberikan penguatan-penguatan kepada mereka. Intinya adalah jangan malu karena kita ini sudah di dalam rumah besar Bawaslu untuk terus belajar. Kami juga di provinsi ya tidak menganggap diri Bapak paling hebat juga, tetap terus untuk belajar, diskusi dengan teman-teman. Karena apa yang kita lakukan ini kan pekerjaan rutin. Apalagi yang kemudian KTP-nya penyelenggara pemilu kan tidak bukan sesuatu hal yang baru atau barang baru yang dilakukan. Itu tadi untuk teman-teman penyelenggara. Untuk masyarakat terkait tantangan dan yang bisa menyebabkan sengketa antara pemilih dan pemilih atau
tadi Jo terkait politik uang yang memang jadi masalah yang saya anggap klise yang tidak ada ujungnya untuk diselesaikan, dan karena tadi terkait regulasi juga sumber dan sebagainya. Himbauan pimpinan untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pulau Samosir di Sulawesi Utara. Sebenarnya masyarakat ini adalah salah satu pilar demokrasi yang kemudian bagaimana mewujudkan pemilu yang baik. Kalau kita mau bersepakat semua bahwa politik uang ini adalah kejahatan demokrasi, mulai dari diri kita. Saya ini sebagai pemilih, saya akan menggunakan hak pilih saya di TPS nanti berdasarkan pilihan saya yang kemudian pilihan yang rasional, bukan pilihan pada pragmatis. Pilihan rasional dia mencoba membeda visi misi partai itu, membeda background caleg, bahwa ini orang-orang ini seperti apa. Kalau irasional kan apapun dia lakukan, seorang pendeta Jamisuddin lakukan, ya dia akan tidak akan pusing. Yang penting ada figur. Ada figur, no? Figurnya yang sekarang bergantung bukan lagi figur sesuai dengan, tapi figur ini. Yang penting ada figur kan. Figur merah, dua bilang laki-laki dua di merah atau di biru. Ya. Dua-duanya figur. Ini yang paradigma yang harus kita ubah. Mindset ini memang agak sulit juga dan tidak semudah membelakang telapak tangan. Tetapi kalau mulai dari diri kita tidak mau kalau diri kita atau kita berenam bersepakat dalam ruangan ini untuk melakukan hal kebaikan, pasti tidak perlu kita hiraukan bahwa cuma toh anam lah ya. Kalau kita juga malu dan takut melangkahkan hanya jumlahnya yang kecil, perubahan itu kan terjadi mulai dari yang kecil. Ya. Nah, jadi apalagi budaya-budaya kita, daerah kita Indonesia Utara kan bukan daerah atau bukan daerah yang susah. Yang ada itu bukan orang bahwa dia orang miskin, tidak. Orang yang malas. Kita dilimpahkan sumber kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kan? Belum hasil perikanan yang kemudian sangat baik juga hasilnya. Jadi ini yang Tuhan berikan kepada kita kelola yang baik. Kemudian jangan hanya berharap untuk momentum 5 tahunan yang menjadi ajang untuk bahwa ini pesta. Ini pesta kok. Jadi kan pesta itu bukan cuma mau makan-makan. Kan pesta itu mesti pesta mau pilih figur. Figur DP figur bagus kan. Butuh sokongan dua biru dan dua. Iya, biru atau merah. Itu, Bang. Jadi intinya adalah soal bagaimana masyarakat kita semua berharap adalah pintu yang utama adalah peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ini itu yang harus kita menerus kan. Mungkin hari ini dianya pikir kan paling tidak apa yang kita sampaikan sampai di rumah dia merenung kan dia akan ada pilihan pastinya. Tetapi juga kalau masyarakat tidak tahu, tidak pernah diedukasi, sehingga tugas Bawaslu ini mensosialisasikan terus soal bahaya laten politik uang dalam konteks demokrasi itu. Itu untuk masyarakat, karena pintu masuknya ini politik uang kan dari para peserta yang tujuannya hanya untuk menang, bukan menjual kapasitas sehingga mereka dianggap layak untuk masyarakat. Tapi sudah jadi budaya memang ini untuk mencapai sebuah kemenangan, politik uang ini jadi alat. Pesan pimpinan sebagai seorang komisioner Bawaslu terhadap peserta pemilu yang banyak melakukan hal seperti ini. Ya, artinya ini kan pendidikan politik yang tidak baik. Peserta pemilu seharusnya kalaupun berpikir bahwa saya punya kualitas, saya punya kapasitas untuk bagaimana Bapak Ibu ketika mempercayakan aspirasi Bapak Ibu pada saya mampu memperjuangkan itu. Bahwa saya akan berjuang sesuai dengan tugas kewenangan saya, sehingga yang dilakukan sebenarnya kampanye jangan muluk-muluk. Jangan menceritakan berjanji mau buat ini, jembatan. Tapi itu kewenangan bukan kewenangan Anda. Membuat jembatan, jalan setapak. Kewenangan kita menyampaikan visi misinya seharusnya tupoksi kita. Tupoksi kita sebagai ini, itu yang disampaikan supaya juga publik tidak terbawa seakan-akan dia berjanji ini nyak bekeng.
kan? Dia berjanji ini. Tugas pendidikan politik yang dilakukan oleh peserta pemilu itu pertama, mengkampanyekan apa yang menjadi tupoksi Anda. Kedua, benar-benar bahwa kalau saya dipercayakan, saya mampu memperjuangkan aspirasi saudara tanpa ada iming-iming, tanpa ada kemudian Anda mempercayakan suara ke saya berdasarkan harus ada sekian-sekian. Ini kan memperjuangkan hati kok kan. Iya. Ada trik-trik yang. Apalagi kalau budaya kita Nusa Utara ini kan budaya yang kemudian sangat luar biasa, keakrabannya, menjunjung tinggi bagaimana saling menghargai, ya Kang Ganggurang ini kan, ini tinggal bagaimana kita mau untuk mencuri hati dari saudara kita. Kan? Solidaritas orang ini tinggi sekali. Betul. Ketika mau menyatunya, ada yang mau cerai 4 orang. Nah ini harus dilakukan. Coba bagaimana dari dulu proses demokrasi ini kan bukan baru sekarang. Pemilihan kapital laut dan sebagainya. Kan? Proses demokrasi kan sudah jalan lama di desa. Dan terus berjalan. Belajar pengalaman-pengalaman orang tua dulu kita. Dulu itu kan belum ada doi. Tapi dia jatuh pilih kepala desa. Seharusnya itu trik-trik politik dulu yang bersih ini harus kita adopsi. Bagaimana yakan dulu tak pilih bitalau umpamanya, toh? Caranya bagaimana? Dulu kan tidak mengenal budaya politik uang. Ya, betul. Apa yang membuat sampai tak pilih kepala desa? Ini harus diadopsi. Cara-caranya apa? Apakah karakter? Oh, ngana Padi ini kan terlalu baca cerita terlalu keras, orang jatah sok agak lembut, loh. Baku dapat yang orang mesti senyum-senyum, jabat tegor. Kalau senyum sekarang pasti rumah calekin. Calekin. Tapi kalau dia senyum sendiri, biasanya enggak jasa senyum, tiba-tiba dia senyum calek. Dia senyum sendiri. Beneta berarti penalia itu. Penalia begitu. Beneta tamam berarti. Penalia. Jadi membahas masalah dampak laten politik uang ini memang akan habis, Bim. Di ini sesuatu yang memang jadi PR kita semua kan. Dari kacamata pengawasan dan seorang profesional, supaya dipanggil, dampak kerusakan demokrasi sebesar apa akibat dari politik uang ini? Kalau selesai pelaksanaan pemilu dan sebagainya kan sebagian besar orang bercurhat, kita suka sekian nyata pilih, habis sekian nyata pilih. Ini dari segi personal saja sudah. Kalau demokrasi orang kan artinya tidak lagi mau ke TPS itu, dia berpikir bukan kewajiban. Bukan kewajiban dan sebagai hak dia sebagai warga negara sebenarnya. Tetapi dia ke TPS itu siapa yang memanggil? Partisipasinya ini ya. Partisipasi bukan hanya dilahir karena hak dia, hak konstitusional dia yang kemudian dia salurkan untuk memilih pada hari-hari TPS. Tetapi berdasarkan siapa yang memanggil itu? Figur. Sampai di situ kerusakan. Itu salah satu hal yang kemudian bisa menjadi, walaupun memang setiap pemilu ada partisipasi tinggi, tetapi kan kita tidak bisa mengukur partisipasi ini karena memang dia merasa ini purenya memilih sebagai masyarakat. Nah ini yang kemudian coba saya sampaikan awal bahwa ini seperti asap, kelihatan, nampak. Ditangkap. Coba tolong tangkap ini asap ini, loh, sanggup nak? Jadi kita pada satu kesimpulan bahwa negeri ini memang tidak kekurangan regulasi, tapi kekurangan orang-orang yang membuat regulasi ini yang punya hati dan orang yang melaksanakan regulasi ini. Itu dari tantangan pengawasan ke pimpinan secara pribadi selama bergelut di dunia pengawasan di Bawaslu. Karena karakter pimpinan yang tadi dibilang seorang yang tegak lurus dengan aturan. Pernah tidak dapat ancaman ketika menyelesaikan sengketa atau? Kalau selama pengalaman saya diancam kayak atau dilewat apa kayak disuap kayak atau apa? Kalau di sengketa tidak, yang banyak itu yang di
pengalaman. Tunggu bicara provinsi di kabupaten di rawan no, mau disuap apa pernah enggak? Ya memang kan bawa ada yang bendal-bendal. Kalau provinsi ini kan mau rubah hasil apa gitu. Kalau provinsi kan prosesnya agak jauh. Ya. Yang di kabupaten kan kabupaten. Saya pernah dicoba untuk mengubah hasil suara. Dihubungi untuk level provinsi, tapi terkait dengan perolehan di kabupaten kotanya, kemudian telepon, bahkan diajak dijemput, udah siap kendaraan. Ya saya ulur-ulur, oh ya udah gampang, karena kebetulan menjemputnya juga di pelabuhan. Saya sudah lihat, dia bilang DB-nya mobilnya ini Fortuner menjemput. Tapi saya bicara, ya nanti ya ketemu. Setengah jam dia telepon, Pak, teman saya ke rumah dulu, saya matikan HP. Baru bersama ke tempat lokasi. Saya tidak sendiri, saya harus bersama dengan 3 teman. Karena kalau sendiri, pertama artinya manusia dicurigai oleh 2 teman, atau bisa-bisa ada hal yang terjadi. Maka kami bertiga tidak mau dipisahkan, jalan sama-sama. Sampai di hotel, kamar kami diketahui juga orang. Tiba-tiba mengetuk, Pak, ini Panjar. Jumlahnya juga agak gede. Tapi posisi kita bahwa prinsipnya apapun yang tergantung KPU dibaca. Yang teman-teman KPU, kami nggak ada. Tapi sesuai data kami yang ada tidak bisa lagi berubah. Oh ini Pak udah, nah berapa aja uangnya? Saya laporkan kepada pimpinan waktu itu, Pak Erwin, sampaikan kondisi yang terjadi. Dan tidak bisa. Bahkan mereka sudah mendesain dan sebagainya soal kerja-kerja di internal partai mereka. Saya bilang urusan Bapak, tapi prinsipnya ini sesuai ini. Nah, saya telepon KPU-nya sesuai dengan, ya Pak, sesuai yang kita plenokan. Ini yang saya kagum dari seorang Supriyadi Panggung. Karena kalau saya ambil itu, saya tidak di Bawaslu sekarang. Luar biasa, pasti itu. Kan? Pasti. Dan itu orang hari ini kalau dia kasih, dia bilang tidak ketua orang, dia pasti bilang baik. Atau kenapa kesana Supriyadi? Coba diam ya. Ini. Tapi setelah selesai, kita ada antar. Coba periksa CCTV sana, kita masuk ke DPK. Jemput Fortuner. Nah, ini yang kita harus mendalami sebenarnya di kabupaten kota. Cuma nanti yang menjawab, yang akan jawab itu pengalaman saya masih di Pantai Laut. Nanti kabupaten kota bagaimana? Mesti panggil yang konteks di lokal sini. Ya, lokal sini mesti kita harus gali ini. Jangan-jangan ada yang dijemput-jemput seperti itu kan? Atau minta dijemput, itu paling bahaya. bisa kalau dijemput kan bisa prosesnya bahwa saya tidak tahu. Tapi kalau jemput kalau jemput juga kita, ini yang kita siap. Tapi kita nanti undang Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi luar biasa diskusi kita terkait pengawasan pemilu. Semoga ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, dan masyarakat menyimak ini bahwa kedaulatan itu betul-betul harus ditegakkan oleh masyarakat sendiri. Jangan sampai figur ini yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Paradigmanya harus berubah, bahwa masyarakat yang harus menentukan, bukan figur yang ini kan, gitu loh. Sehingga kualitas demokrasi, kualitas anggota DPR RI, DPD provinsi maupun kabupaten memang berkualitas karena dipilih mereka layak, punya kapasitas, kapabilitas dan lain-lain itu, bukan karena figurnya. Nah, hari-hari ini kita masyarakat melihat kualitas, kita menilai sendiri kualitas para anggota dewan kita hasil pemilihan langsung itu. Bagaimana ketika mereka jadi siapa-siapa, apa yang mereka lakukan setelah itu. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman, dari kesalahan juga. Kalau itu sebuah kesalahan, kita harus perbaiki ke depan. Terima kasih pimpinan untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Kasih lawo. Kasih closing statement dulu untuk masyarakat. Pertama bahwa diharapkan peserta kita semua, kemudian bahwa hukum ini tidak akan tunduk pada politik, tapi politik harus tunduk pada hukum.
Terima kasih luar biasa memang, tepuk tangan dulu. Kita ada closing statement yang biasanya di sini ada kita dari Lintas Utara belak-belakan. Kita ada sendiri bahwa ini harus pimpinan yang sebut sendiri. Belak-belakan lebih baik belak-belakan di depan daripada ngomong di belakang. Belak-belakan Lebih baik belak-belakan di depan daripada ngomong di belakang. Nah, ini yang paling terakhir. Oh ya. Belak-belakan lebih baik ngomong di depan daripada ngomong di belakang. Lebih baik belak-belakan di depan daripada ngomong di belakang. Lebih baik belak-belakan di depan. Belak-belakan lebih baik belak-belakan di depan daripada ngomong di belakang. Terima kasih pimpinan. Jadi ini waktu yang luar biasa masyarakat Kabupaten Pulau Sangihe. Tamu kita hari ini memang tamu yang saya nantikan bahkan kita semua, dan beliau memberi waktu. Biasanya kita live itu pagi, tapi waktu beliau karena malam hari ini kita harus laksanakan juga malam ini. Doa kami pimpinan terus tetap berkarya. Tuhan berkati bersama keluarga. Amin. Akan melanjutkan tugas besok ke Sitaro. Tuhan tetap menyertai. Dan terima kasih teman-teman Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Bapak Pendeta James Yudin yang hadir juga. Terima kasih. Berikut akan ada jatah untuk BPJS. Nah, BPJS. Biar Gimana? kasus, Nah, biar ada kasus. iya. Jadi sekali lagi terima kasih pemirsa Lintas Utara. Jadi ini ada di akhir dari perjumpaan kita dan diskusi kita malam hari ini. Saya Roni Serang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Belak-belakan lebih baik belak-belakan di depan daripada ngomong di belakang.